am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana seorang hamba itu menginginkan untuk masuk ke hadirat Allah, sedangkan dia tidak bersuci dari junubnya lupa kepada Allah. Jadi kalau Ibnu Athaillah mengatakan orang yang lupa kepada Allah itu dianggap junub. Junub artinya perlu mandi, gitu. Perlu mandi, perlu disiram segar dengan air segar. Nah, artinya orang yang masih terbelenggu oleh lupa kepada Allah itu tidak mungkin bisa masuk ke hadirat Allah. Apa yang dimaksud hadirat Allah itu? Hudurul qalbi ma'rabbi, yaitu hadirnya hati itu bersama Allah. Jadi hati ini merasa dekat dengan Allah, itu namanya menuju hadirat Allah. Jadi orang yang lalu masih tidak dibersihkan hatinya dari kelupaan itu, maka akan sulit dia untuk menuju hadirat Allah, Oleh karena itu harus dibersihkan. Nah, caranya membersihkan itu adalah dia dengan cara tidak lagi hubbud dunya, dan juga hubbud dunya, tidak lagi mencintai dunia dan menyaksikan sesuatu selain Allah. Itu seperti kemarin bahwa orang berusaha untuk menjadi orang kaya itu mesti harus diusahakan, karena kalau lalu perintah bersedekah, perintah zakat itu kan bisa dirasakan oleh orang yang punya harta. Tidak mungkin orang yang tidak punya harta itu merasakan perintah itu. Yang bisa merasakan perintah zakat, perintah sedekah itu adalah orang-orang yang berharta. Artinya Allah menyuruh orang itu untuk mencari harta. Tidak ada perintah yang ada dalam Al-Quran kan perintah wajib zakat. Tidak ada perintah wajib menerima zakat kan, tidak ada. Tidak ada perintah wajib menerima zakat, tidak ada. Yang ada adalah perintah wajib mengeluarkan zakat. Sehingga kalau dengan demikian maka orang itu tetap diperintah untuk menjadi orang yang mampu, berusaha untuk itu. Tetapi tetap tidak boleh hubbud dunya, tetap tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang hikmah yang ke-13. Kemarin ke-13 belum selesai. Kita lanjutkan hari ini masih hikmah yang ke-13. Pada hikmah yang ke-13 ini Ibnu Athaillah mengatakan, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi. Bagaimana seorang hamba itu berangkat menuju Allah atau pergi menuju Allah, wa huwa muqabbalun bisyahwatihi, sedangkan dia masih terikat dengan syahwatnya. Jadi bagaimana mungkin orang itu bisa menuju Allah kalau masih terikat oleh syahwatnya, syahwat. Nah, yang dimaksud yarhalu itu artinya pergi itu atau berangkat itu menuju Allah itu artinya berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yaitu misalnya min nadril kauni
ila syuhudil muqawwin. Artinya dari memandang makhluk menuju menyaksikan yang membuat makhluk itu, yang menciptakan makhluk itu. Dari melihat karunia Allah menuju pemberi karunia, yaitu Allah. Itu namanya berangkat menuju Allah atau pergi menuju Allah. Atau misalnya aw minal wuqufi ma'al asbab ila yu'rad ila ru'yati musabbibil asbab. Yaitu dari melihat diam misalnya bersama sebab itu menuju melihat yang menjadikan sebab itu. Artinya begini, kalau orang sembuh itu pergi ke dokter misalnya lalu berobat, obat itu menjadi sebab. Tetapi tidak berhenti di situ. Nah, cara pandangnya tidak berhenti. Memandang bahwa yang menjadi penyebab itulah yang lalu, yang menyebabkan sebab itulah yang lalu dipandang, yaitu Allah yang menyebabkan sebab itu, yaitu obat tadi. Sehingga tidak berhenti di sebab itu. Nah, ini namanya termasuk bagian dari cara berangkat menuju Allah. Ini yang dimaksud. Tetapi manakala itu hati kita masih terikat dengan syahwat, maka tentu tidak bisa melihat itu. Orang yang lalu makan dengan syahwat makannya, itu pasti lupa dengan pemberi makan. Maka kadang orang ketika misalnya diberi sesuatu, terpesona dengan pemberian itu, kadang yang ngantarkan pemberian itu dilupakan. Kadang dilupakan, saking senengnya terhadap pemberian. Nah, orang yang lalu terikat, terbelenggu oleh syahwatnya, maka tidak mungkin bisa berangkat menuju Allah. Meskipun yang jadi condongnya itu adalah sesuatu yang mubah. Misalnya makan itu kan mubah. Tetapi manakala orang terikat dengan makanannya, maka dia akan sulit menuju Allah. Sehingga ada ulama itu saking dia tidak terikat oleh syahwatnya, kalau makan dia tidak terbelenggu oleh syahwatnya. Dia sampai mengatakan, husuk saya ketika makan, husuk saya kepada Allah ketika makan, itu sama saja dengan husuk saya ketika sholat. Ini kan sulit sebenarnya. Husuk saya ketika makan, husuk saya kepada Allah ketika makan, itu sama dengan husuk saya kepada Allah ketika saya sholat. Saking dia itu ketika makan husuknya kepada Allah itu luar biasa. Artinya kalau makan dia ingat betul bahwa pemberi makan itu Allah, sehingga tidak terbelenggu oleh syahwat makanan, sehingga dia bisa berjalan menuju Allah. Nah, ketika sholat sama juga dia, artinya husuk kepada Allah tidak terbelenggu oleh sekedar gerakan-gerakan saja. Jadi tidak yang diingat itu gerakan-gerakannya saja. Jadi yang diingat itu betul-betul Allah. Sehingga bisa mungkin orang yang begitu husuknya lalu lupa rakaatnya. Bisa mungkin. Fata'alluqul qalbi bisyahwati mani'un lahu minan nuhudi ila Allah listighalihi biltifati ilaiha. Jadi ketika seseorang hatinya terbelenggu dengan syahwat, maka itu menjadi penghalang untuk bangkit menuju Allah.
Kenapa? Karena dia akan disibukkan dengan persoalan-persoalan syahwatnya itu. Persoalan-persoalan syahwatnya itu. Ada syahwat makanan, ada syahwat harta, ada syahwat jabatan, ada syahwat terhadap wanita, itu macam-macam lah. Dan itu selain Allah tentu itu urusan syahwat itu. Nah, ketika orang lalu syahwatnya terhadap dunia itu, maka dia akan tertutupi untuk menyaksikan Allah itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka orang itu harus berubah, harus bergerak, harus merubah keadaan secara perlahan-lahan, itu harus berubah. Perbandingannya itu begini. Wa qad qalu al-faqiru kal ma' idza tala fi mutinin wahid taghayyara wa idza jara adzuba. Jadi orang yang butuh kepada Allah itu, fakir kepada Allah itu seperti air. Jadi kalau orang itu memang bersungguh-sungguh menuju Allah, itu seperti air. Nah, air itu kalau dia diam di satu tempat, maka air itu berubah, tidak segar dan tidak jernih. Jadi air itu kalau lalu diam, itu tidak jernih. Tetapi kalau air itu bergerak, maka air itu menjadi segar. Air kalau diam itu mesti berlumut, jadi hijau. Tetapi kalau lalu bergerak, dia akan jernih, akan tetap jernih. Nah, sama dengan air. Jadi orang itu harus bergerak. Oleh karena itulah para sahabat itu kan banyak yang hijrah dari Madinah, sehingga mereka itu bisa menyebarkan Islam, sehingga masih segar. Jadi terus menjadi segar, pikiran-pikirannya itu menjadi segar, tidak monoton. Nah, jadi orang kalau ingin tidak terbelenggu dengan syahwat, artinya orang mau menuju Allah itu tentu tidak terbelenggu dengan syahwatnya, dan harus bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu hikmah yang ke-13. Termasuk juga hikmah yang ke-13 adalah am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana seorang hamba itu menginginkan untuk masuk ke hadirat Allah, sedangkan dia tidak bersuci dari junubnya lupa kepada Allah. Jadi kalau Ibnu Athaillah mengatakan orang yang lupa kepada Allah itu dianggap junub. Junub artinya perlu mandi, perlu disiram segar dengan air segar. Nah, artinya orang yang masih terbelenggu oleh lupa kepada Allah itu tidak mungkin bisa masuk ke hadirat Allah. Apa yang dimaksud hadirat Allah itu? Hudurul qalbi ma'rabbi, yaitu hadirnya hati itu bersama Allah. Jadi hati ini merasa dekat dengan Allah, itu namanya menuju hadirat Allah. Jadi orang yang lalu masih tidak dibersihkan hatinya dari kelupaan itu, maka akan sulit dia untuk menuju hadirat Allah, Oleh karena itu harus dibersihkan. Nah, caranya membersihkan itu adalah dia dengan cara tidak lagi hubbud dunya, dan juga hubbud dunya, tidak lagi mencintai dunia dan menyaksikan sesuatu selain Allah. Itu seperti kemarin bahwa orang berusaha untuk menjadi orang kaya itu mesti harus diusahakan, karena kalau lalu perintah bersedekah, perintah zakat itu kan bisa dirasakan oleh orang yang punya harta. Tidak mungkin orang yang tidak punya harta itu merasakan perintah itu. Yang bisa merasakan perintah zakat,
perintah sedekah itu adalah orang-orang yang berharta. Artinya Allah menyuruh orang itu untuk mencari harta. Tidak ada perintah yang ada dalam Al-Quran kan perintah wajib zakat. Tidak ada perintah wajib menerima zakat kan, tidak ada. Tidak ada perintah wajib menerima zakat, tidak ada. Yang ada adalah perintah wajib mengeluarkan zakat. Sehingga kalau dengan demikian maka orang itu tetap diperintah untuk menjadi orang yang mampu berusaha untuk itu, tetapi tetap tidak boleh hubbud dunya, tetap tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh. Karena kalau lalu cinta itu dibuat terhadap dunia, maka ruang untuk mencintai Allah itu sulit. Nah, sehingga untuk menuju Allah itu maka harus disingkirkan secara perlahan-lahan hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia itu, dan menyaksikan kebiasaan menyaksikan selain Allah. Artinya ketika kita melihat orang bisa duduk dengan baik, orang kok bisa sujud dengan baik, itu tetap kita menyaksikan itu kalau tidak karena pertolongannya Allah tidak mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi ingatannya tetap ingatan terhadap Allah itu, tidak terhadap yang lain. Nah, ini cara kita agar keluar dari kelalaian itu, kelupaan itu, secara perlahan-lahan itu dilakukan. Jadi yang disaksikan itu tetap adalah Allah. Apa saja. Jadi kita menyaksikan apa saja itu tentu tetap melibatkan Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak melibatkan Allah. Ketika kita makan buka lalu terasa enak, itu tetap kita merasa bahwa itu karena pertolongannya Allah. Coba giliran tidak karena pertolongan Allah. Tidak usah jauh-jauh, gigi saja sakit satu saja, itu sudah tidak terasa enak. Semua makanan sudah tidak terasa enak, padahal giginya cuma satu yang sakit, sisanya tidak sakit. Itu saking luar biasanya Allah. Gigi satu sakit saja sudah luar biasa. Itu bisa menghilangkan nikmat selama bertahun-tahun gitu. Orang bisa lupa. Kalau orang lupa terhadap Allah itu sakit gigi satu, itu bisa melupakan kenikmatan bertahun-tahun, berpuluh tahun tentang bagaimana Allah menjaga giginya sehingga tidak sakit. Padahal giginya banyak. Nah, orang kalau lalu merasa seperti itu, artinya bahwa dia sudah menghindari lupa. Nah, itu secara perlahan-lahan mesti harus dilatih. Begitu juga kita harus melatih agar lalu bersuci, ya. Bersuci dalam arti majas. Ada bersuci hakiki, ada bersuci, ini yang dimaksud bersuci batini, ya. Ada bersuci itu secara majasi, secara dhahir, ya. Orang itu wa illam takdir ala taharatil hakikiyah allati hiya at-taharatul batiniyah fantaqala lit-taharatil majaziyah allati hiya at-taharatud dhahiriyah. Jadi kalau orang itu tidak bisa bersuci secara hakiki, artinya batinnya itu belum bisa seperti itu. Artinya setiap memandang sesuatu lalu merasakan kehadiran Allah, tiap ibadah misalnya merasakan kehadiran Allah, maka orang itu bisa pindah dengan cara melakukan taharatul majazi, yaitu taharatul dhahiri, yaitu dengan cara beribadah secara dhahirnya. Jadi itu dilatih dari situ. Jadi misalnya lalu ketika sholat misalnya tidak tersambung dengan Allah, mulai dari awal sampai akhir tidak tersambung misalnya, atau sebagian tersambung,
atau lebih banyak tersambungnya dan sedikit tidak tersambungnya. Nah itu dilatih tetap secara zahir, tetap dilatih secara zahir. Ya mau khusyuk mau tidak khusyuk ya tetap sholat. Nah itu secara perlahan-lahan nanti akan berubah. Puasa seperti itu juga. Puasa itu secara zahir ya sudah menahan lapar, menahan tidak minum, tidak makan, tidak berjima. Itu secara orang awam ya begitu. Tapi secara perlahan-lahan, secara naik nanti, secara khawas, secara ahli orang-orang khusus, yaitu dia sudah berpuasa itu lebih dari itu, lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, sehingga dimungkinkan orang puasa itu nikmatnya itu karena mengikuti perintah Allah, sehingga ketika buka itu ya nikmat betul karena ini mengikuti perintah Allah dan merasakan begitu nikmatnya mengikuti perintah Allah itu, meskipun bercapek-capek, badannya bercapek-capek, tetapi hatinya merasakan kesenangan itu. Inilah yang dimaksud bahwa wa illam takdir ala taharati ahlil mahabbah fantaqalat at-taharata fantaqala, maka orang itu berpindah kepada taharata ahlil hikmah, yaitu pindah ke bersuci sebagai ahli hikmah. Artinya begini, kalau tidak mampu orang itu mengikuti cara membersihkannya orang-orang yang mahabbah, cinta kepada Allah, maka orang itu melakukan bersuci dengan cara mensucikan hati, maksudnya dengan cara ahli hikmah, itu orang yang berbakti kepada Allah. Nah, orang yang kalau ahli mahabbah itu melakukan apa saja itu karena dasarnya cinta kepada Allah. Nah, ada orang yang lalu bisanya itu yang penting dia melakukan berbakti kepada Allah, tetapi tidak didasari oleh cinta yang luar biasa. Nah itu sudah bagus. Jadi orang itu pertama yang memang melakukan seperti itu, yang penting dia melakukan berbakti kepada Allah, ya misalnya lalu dapat kebaikan dari Allah, dapat pahala, dapat surga itu ya. Nah itu tetap menjadi pikiran-pikirannya. Nah itu kalau lama-lama nanti berpindah dengan cara ahli mahabbah, yaitu orang-orang yang cinta. Nah kalau orang-orang yang cinta itu melakukan kebaikan apapun dasarnya cinta. Ya bersedekah dasarnya cinta kepada Allah, cinta karena Allah memerintahkan. Ya sholat ya dasarnya cinta kepada Allah. Nah itu dijalani seperti itu. Nah cuma perbedaannya di sini bahwa orang kalau dasarnya mahabbah itu tidak capek, tidak bercapek-capek. Artinya karena di dalam hatinya sudah ada mahabbah, sudah cinta kepada Allah, sehingga apapun yang dilakukan itu kualitasnya luar biasa. Kualitasnya tentu kualitas yang lebih, karena dasarnya adalah cinta, dasarnya cinta. Tetapi kalau ahli hikmah itu dia tentu harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi misalnya sholat, ya zahirnya ya harus sholat, ya puasa, ya zikir, ya tilawah, membaca Quran, itu zahirnya membaca itu, sambil tentu batinnya itu ada rasa khauf kepada Allah, rasa takut. Terus itu dilakukan terus dasar ridha kepada Allah. Nah itu orang ahlul khidmah, itu orang yang mengabdi kepada Allah. Tetapi kalau orang yang didasari oleh mahabbah, rasa cinta kepada Allah, itu betul-betul kualitas, apa yang dilakukan kualitas itu. Dan itu harus dimulai dari orang yang memang orang yang ahlu khidmah itu tadi, orang yang berbakti kepada Allah, orang yang dia mulai dari awal itu, dari ahlul khidmah.
Baru setelah itu bisa naik ke mahabbah. Tetapi jamaah, ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah itu mahabbah, dari awal sudah dikaruniai mahabbah oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini tidak capek, tidak terlalu capek daripada orang yang melalui tahapan awal. Nah, perbedaannya kalau orang ahli mahabbah itu termasuk salat misalnya. Kalau salatnya orang awam itu dia kan salat ya, salat. Ingat kepada Allah waktu salat. Ya, ketika tidak salat ya tidak ingat itu. Baca Quran, ingat kepada Allah bahwa Quran itu kalamullah. Ingat waktu baca Quran. Giliran tidak baca Quran ya tidak ingat. Nah, kalau orang mahabbah termasuk juga orang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, ya dia sholat tidak sholat ya tetap ingat kepada Allah. Kayak saat tadi ulama yang lalu khusyuknya kepada Allah waktu makan, ya sama khusyuknya dengan khusyuknya dia kepada Allah ketika sholat, itu sama khusyuknya. Ya, sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya makan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Senangnya makan itu karena ingat kepada Allah. Nah, orang-orang yang mahabbah, orang yang arif billah itu, orang yang arifat kepada Allah itu, ya begitu sujud ya sujud terus. Artinya begini, sujud terus itu ingatannya kepada Allah tidak lepas itu. Nah, ketika misalnya lalu ingat kepada jamalnya Allah, kemahaindahannya Allah, maka diingat terus. Jadi betapa Allah itu maha lembut, ya, jamalnya Allah itu, kemahaindahannya itu contohnya ya maha kasih sayangnya Allah, maha lembutnya Allah, maha baiknya Allah. Itu termasuk jamalnya Allah, kemahaindahannya Allah. Kalau jalalnya Allah, kemaha agungannya Allah, ya kemaha pekerjaannya Allah, qaharnya Allah. Jadi kalau orang itu kadang kan begini, ada orang yang berdoa kepada Allah terus-terusan, tapi tetap saja ditakdirkan oleh Allah untuk dikena musibah misalnya. Nah, itu qaharnya Allah. Artinya Allah berhak menakdirkan sesuatu dan tidak menerima misalnya doa seperti yang dia inginkan. Seperti yang kemarin, doa itu pasti diterima meskipun berbeda bentuknya. Tetapi Allah tidak mengabulkan ketika dia misalnya ada orang memohon agar tidak tsunami ya. Tapi qaharnya Allah, bahwa jalalnya Allah itu menginginkan agar itu terjadi, tidak bisa tidak. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak itu, takdir itu. Jadi takdir itu tidak bisa ditolak. Tetapi bahwa ada orang itu yang diselamatkan oleh Allah misalnya dari bencana itu ada. Tetapi takdir tsunami harus terjadi misalnya, terjadi betul. Itu termasuk bagian qaharnya Allah, itu termasuk bagian jalalnya Allah. Nah, orang yang mahabbah itu, orang yang lalu tidak lagi lupa itu, artinya sudah membersihkan dirinya dari lalai kepada Allah, maka ingatannya itu terus kepada Allah. Sehingga kalau di sini dikatakan ketika memahami ayat dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-23 itu dikatakan alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka atas salatnya itu daimun selamanya. Ala salatihim daimun. Yang dikatakan daimun itu selamanya itu artinya ketika salat ataupun tidak salat mereka tetap ingat kepada Allah. Sehingga seolah-olah daimun, seolah-olah salatnya itu terus menerus, tidak berhenti. Karena ingatannya kepada Allah itu tidak juga berhenti. Nah, terakhir dari yang hikmah yang ke-13 itu yaitu am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar
wa huwa lam yatub min hafwatihi. Bagaimana seorang hamba itu mengharapkan paham tentang rahasia-rahasia Allah, sedangkan dia itu tidak bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang lalu tidak bertobat kepada Allah tidak mungkin tahu tentang rahasia-rahasia Allah. Sehingga tidak mungkin seseorang itu antara diberi sakit dan diberi sehat itu bisa senang kepada Allah, sama senangnya kepada Allah, tanpa dia itu lalu bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Nah, orang kalau lalu diberikan pertolongan oleh Allah, diampuni kesalahan-kesalahannya itu akan bagi dia diberi cobaan apa saja itu menjadi rahasia Allah, menjadi rahasia Allah. Tetap senangnya kepada Allah itu tuh tetap sama. Karena apa? Karena diberi cobaan dia akan berpikir ini dari Allah. Diberi sehat misalnya, dia akan berpikir ini dari Allah. Diberi sehat tentu dia itu kalau tidak memanfaatkan sehatnya tentu adalah ini sebuah kelalaian kepada Allah. Tetapi kalau orang lalu diberi sakit misalnya, sakitnya itu saja ketika disadari bahwa itu dari Allah dan senang dengan apa yang menjadi karunia Allah, itu sudah keimanannya sudah langsung naik keimanannya itu. Ini saja sudah artinya karunianya dari Allah, pahalanya itu sudah luar biasa. Belum kalau lalu dia melakukan ibadah, baru yakinnya bahwa itu menjadi rahasia Allah saja, itu sudah keimanannya langsung naik, ya, langsung naik. Sama dengan lalu kalau orang tidak punya uang, tidak punya uang, lalu dia menyadari betul bahwa rezeki itu dari Allah, rezeki dari Allah. Nah, saat seperti itu dia yakin betul bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Nah, itu bisa berubah dalam hati. Sama dengan Ali Tohtawi dari Mesir itu dipecat oleh pemerintah Mesir karena mengkritik pemerintah. Ini dosen Al-Azhar ini kritik pemerintahnya. Pemerintah karena setelah itu dia dipecat dari salah satu pekerjaannya dan itu mata pencahariannya. Dia lalu termasuk bingung, tentu saja bingung. Lalu anaknya itu di dalam dia karena termenung di luar, termenung bagaimana tentang rezeki akhirnya. Termenung, lalu anaknya itu baca ayat, pas kebetulan ayat itu berbunyi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah berfirman, kebetulan ayat yang dibaca itu, ayat itu maknanya kamilah yang membagi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kamilah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka di dunia. Jadi yang memberi rezeki itu Allah di dunia. Nah, ketika itu dibaca, itu pas senang kepada Allah. Yang tadi termenungnya itu hilang. Jadi Allah yang menjamin, Allah itu yang memberi, tentu Allah yang akan juga memberi kepada saya. Sama dengan seorang ulama yang ketemu Harun al-Rasyid, ya, dia minta kepada wejangan kepada Harun al-Rasyid minta nasihat kepada ulama itu. Ulama ini agak hilaf, ya, orang ini agak hilaf lah kalau katanya orang Indonesia itu. Itu dimintai nasihat, dia nasihati Harun al-Rasyid. Setelah lama lalu bilang begini, kamu itu barangkali perlu bayar hutang katanya. Lalu diberi uang oleh ulama ini, tidak diterima. Lalu dia bilang, kamu dengan saya itu juga sama-sama minjam, diberi pinjaman.
kamu diberi pinjaman oleh Allah, masa kamu mau memberi pinjaman lagi ke saya? Sama-sama minjam, sudah tidak usah pinjam katanya. Itu masa kamu mau memberi ke saya, yang diberi itu uang pinjaman. Kamu sendiri dipinjami oleh Allah. Sesama peminjam sudah jangan pinjam-pinjaman katanya. Gitu. Lalu dia mengatakan begini, ini yang perlu kita ingat. Kalau Allah itu memberi kepada kamu Harun al-Rasyid, bersamaan dengan itu Allah tidak akan pernah melupakan saya. Kalau Allah ingat kepada kamu sebagai makhluknya, maka tentu Allah ingat kepada saya sebagai makhluknya juga. Jadi sama saya dengan kamu. Sudah, kamu jangan sok begitu. Tidak mau di akhirnya. Nah, artinya kita itu sama-sama makhluknya Allah. Kalau Allah bisa ingat kepada kamu dan kamu diberikan rezeki, tentu Allah tidak akan pernah melupakan saya sebagai makhluknya juga. Nah, artinya bahwa sama dengan itu, orang itu ketika tahu tentang rahasia, bagian dari rahasia-rahasia yang Allah karuniakan kepada hambanya, maka akan terbuka segalanya itu. Jadi hijabnya terbuka sehingga memandang dunia itu terasa biasa-biasa saja, dan dia tentu akan ingatan kepada Allah. Dan orang ini bisa dilakukan manakala dia bertobat. Itulah yang saya sampaikan, orang itu setiap hari mesti istighfar kepada Allah. Jalan membuka hijab itu adalah dengan istighfar kepada Allah itu. Nah, sehingga kenapa orang bisa lupa terus-terusan kepada Allah? Karena terhijab. Nah, membuka hijab itu adalah dengan jalan istighfar kepada Allah. Nah, kalau sudah istighfar, itulah yang bisa melahirkan orang itu bisa mahabbah kepada Allah. Nah, kalau Allah menjelaskan tentang rizki itu, misalnya kulu mir rizki rabbikum washkurulah, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Artinya orang kalau di hatinya bercahaya, itu ketika melihat rezeki Allah, itu makan rezeki Allah, pasti dengan sendirinya dia akan memandang pemberi rezeki, sehingga kenikmatannya itu kenikmatan dengan pemberi rezeki. Dan itu yang bisa terjadi. Bagaimana orang bisa tidak lupa? Termasuk adalah dengan cara dia zikir kepada Allah, sering zikir. Nah, kalau sudah sering zikir, maka rasa hubban wa ta'diman, rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah itu akan perlahan-lahan akan muncul. Nah, sehingga kalau sudah muncul, bisa mungkin orang itu naik ke perlahan-lahan menuju ihsan itu, Sehingga kalau sudah ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tara, menyembah Allah seolah-olah melihatnya, menyembah Allah seolah-olah menyaksikan Allah. Itu bisa mungkin naik ke situ kalau lalu orang secara perlahan-lahan zikir, secara memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga bisa mungkin naik ke situ. Di bawah saja sudah bisa mungkin orang menyaksikan Allah ketika misalnya melihat apa saja. Nah, misalnya melihat binatang kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak mungkin bisa bergerak. Orang itu bisa, kucing bisa bergerak karena atas pertolongan Allah. Sehingga atharnya itu dalam hati itu yang nampak lalu Allah, Itu barangkali makna hikmah yang ke-13. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya cukupkan. Tapi intinya yang seperti ini, bahwa orang itu biar tidak lalu sering lupa kepada Allah, maka dilatih untuk setiap sesuatu yang nampak di kita itu
pasti bersamaan dengan itu adalah di situ ada pertolongannya Allah. Sehingga kita melihat sesuatu itu menyaksikan Allah, keterlibatan Allah dalam segala hal. Dalam segala hal, apakah makan, apakah berjalan, apakah sholat, apakah kita sujud, apakah kita baca Quran, itu semuanya itu semata-mata karena keterlibatannya Allah. Tanpa keterlibatannya Allah, pasti kita makhluk itu, kita dan makhluk itu sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.